Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan dari kaum musyrikin Quraisy untuk melaksanakan perang Uhud yang merupakan balas dendam. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Jadi ini kami ambil dari buku Sirah Nabawiyah, buku perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Jadi persiapan kaum musyrikin Quraisy untuk perang balas dendam. Seperti kita ketahui, kota Mekah terbakar api amarah terhadap orang-orang Islam atas tragedi kekalahan dan terbunuhnya para tokoh dan bangsawan mereka pada perang Badar. Di sana bergemuruh ambisi balas dendam. Bahkan orang-orang Quraisy dilarang menangisi orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dan tidak diizinkan bersegera menebus para tawanan perang, supaya orang-orang Islam tidak tahu kedalaman duka dan kesedihan mereka. Usai perang Badar, orang-orang musyrik Quraisy sepakat berperang habis-habisan melawan orang-orang Islam guna memadamkan kemarahan dan mengobati dendam mereka. Maka mereka pun bersiap-siap untuk terjun dalam perang tersebut. Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah adalah para pemimpin yang paling berapi-api dan bersemangat untuk terjun ke dalam peperangan itu. Hal pertama yang mereka lakukan untuk ini adalah menahan barang dagangan yang berhasil diselamatkan Abu Sufyan dan yang merupakan sebab perang Badar. Mereka berkata kepada orang-orang yang memiliki harta di dalam barang dagangan itu, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menghinakan kalian dan membunuh orang-orang terbaik kalian. Maka bantulah kami dengan harta benda ini untuk memeranginya. Semoga kita dapat membalas dendam kita kepadanya." Mereka pun menyetujui permintaan itu dan menjual barang dagangan itu seharga 1.000 ekor unta, sedang uangnya berjumlah 50.000 dinar. Mengenai peristiwa ini Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan." Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Kemudian mereka membuka pendaftaran sukarelawan untuk mereka yang ingin ambil bagian dalam memerangi orang-orang Islam dari suku Habsyi, Kinana, dan penduduk Tihama. Untuk merealisasikan hal itu, mereka mempergunakan beragam sarana provokasi. Bahkan Safwan bin Umayyah membujuk Abu Izzah, penyair yang telah ditawar pada perang Badar dan diberi ampunan oleh Rasulullah SAW, dengan membebaskannya tanpa tebusan dan memintanya berjanji untuk tidak memusuhi beliau. Safwan membujuknya untuk memprovokasi para kabilah melawan umat Islam dan berjanji kepadanya, jika ia pulang dari perang dalam keadaan hidup, ia akan mencukupinya, dan jika terbunuh, ia akan menanggung putri-putrinya. Maka Abu Izzah bangkit memprovokasi para kabilah dengan bait-bait syairnya yang membakar dendam mereka. Ikrimah bin Abi Jahal dan kawan-kawan juga memiliki penyair lain, yaitu Musafi bin Abdi Manaf al-Jumahi, untuk misi yang sama. Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat menghasut untuk memerangi umat Islam. Setelah ia pulang dari perang Sawik dengan kegagalan, tanpa memperoleh apa yang ia harapkan, bahkan ia telah kehilangan perbekalannya dalam jumlah besar pada perang itu. Dan yang membuat amarah mereka semakin terbakar adalah kerugian besar yang terakhir yang menimpa mereka pada peristiwa
batalion Zaid bin Harisah, di mana hal tersebut telah menghancurkan sendi perekonomian mereka serta menambah kesedihan dan kedukaan mereka yang tidak terkira. Karena itu orang-orang Quraisy semakin mempercepat persiapan mereka untuk terjun ke dalam perang yang sangat menentukan antara mereka dan kaum muslimin. Demikianlah pemirsa, ini adalah persiapan-persiapan dari kaum musyrikin Quraisy untuk menjelang perang Uhud. Mereka mengobarkan api bara dendam dari setelah perang Badar, dan kemudian dikobar-kobarkan untuk kemudian bisa terjadi perang selanjutnya, yaitu perang Uhud, untuk membalas dendam. Terima kasih atas perhatian bisa. Sekali lagi kami sampaikan dari buku, sumber pustakanya adalah buku Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.